Persekutuan unit di Jemaat GPM Halong Anugerah yang diberkati Tuhan, mari kita siapkan hati dan kehidupan kita untuk beribadah kepada Tuhan di saat ini. Saya menjemput semuanya bangkit berdiri, dan mari kita memuji Tuhan dengan mengkidungkan nyanyian GPM nomor 5, baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Datanglah pada Tuhan, datanglah pada Tuhan. Datanglah pada Tuhan, datanglah pada Tuhan, datanglah pada Tuhan, masuklah ke dalam rumahnya dan sembah Dia di pelatarannya. Tenangkanlah hatimu, tenangkanlah hatimu, tenangkanlah hatimu, serahkanlah seluruh kehidupanmu padanya dan sembahlah Dia. Mari kita berdoa. Ibadah persekutuan unit di Jemaat GPM Halong Anugerah kami tabiskan dari awal sampai pada akhirnya terjadi di dalam nama Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan dituntun oleh kuasa Roh Allah yang kudus. Damai sejahtera Allah menyertai dan memberkati kami semua yang beribadah saat ini. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dengan mengkidungkan nyanyian GPM nomor 14. Ku selalu ingin memujimu sebagaimana hidupku. Semuanya disilahkan duduk kembali. Persekutuan unit Jemaat GPM Halong Anugerah yang diberkati Tuhan Yesus, kita tiba pada pelayanan firman Tuhan. Firman Tuhan tertulis dari kitab Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul pasal 16
ayatnya yang ke-19 dan berakhir pada ayatnya yang ke-34. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 19 dan berakhir pada ayatnya yang ke-34. Tetapi mendahuluinya mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh penghibur, Roh penolong, yang selalu menuntun kehidupan kami untuk melangkah dalam hari-hari kehidupan kami. Kami akan membaca dan mendengar berita firman Tuhan, tetapi kami menyadari sungguh bahwa kami penuh dengan kelemahan dan keterbatasan karena dosa kami. Kami tidak mampu mengartikan firman ini, Tuhan. Untuk itu mari kami bermohon, Roh Kudus Tuhan menguasai hati dan kehidupan kami, supaya sebentar ketika firman kami baca, kami dengar, dapat kami pahami, kami mengerti, dan mampukan kami untuk melakukan firman ini dalam kehidupan kami hari lepas hari lewat tutur kata dan perbuatan kami yang nyata. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-34 di bawah perikop Kepala Penjara Filipi. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini, karena mereka orang Yahudi, dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepas belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya untuk membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah.
Demikian firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar di saat ini. Persekutuan keluarga yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam setiap pelayanan selalu ada risiko. Dalam setiap pekerjaan Tuhan selalu ada konsekuensi. Bacaan kita mengisahkan tentang bagaimana Paulus dan Silas diperhadapkan dengan tantangan yang berat dalam melaksanakan tugas pekabaran Injil ketika mereka mengusir roh tenung dari hamba perempuan yang berdampak pada kemarahan pemilik hamba perempuan yang kehilangan penghasilan mereka. Sehingga Paulus dan Silas ditangkap dan diseret ke hadapan penguasa setempat dengan tuduhan bahwa keduanya mengacaukan kehidupan di kota Filipi. Dan akhirnya mereka dijebloskan ke dalam penjara tanpa diadili. Paulus dan Silas tidak berputus asa, tetapi mereka tetap berdoa dan memuji nama Tuhan. Mereka bernyanyi. Mereka meyakini bahwa Yesus yang bangkit itu akan menyelamatkan mereka. Dan sungguh nyata bahwa Tuhan menyelamatkan mereka dengan melepaskan segala belenggu penjara lewat gempa bumi yang kuat, sehingga bukan hanya pintu-pintu penjara yang terbuka, tetapi ada pertobatan dari kepala penjara serta seisi rumahnya, seisi keluarganya yang memberi diri mereka untuk dibaptis. Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sebagai keluarga Kristen, kita terpanggil untuk menampakkan cara hidup yang benar, sekalipun dalam perjalanan hidup ini ada risiko, ada tantangan, ada konsekuensi yang harus kita hadapi. Tetapi janganlah kita khawatir, karena Tuhan pasti menolong kita. Kuasa Allah dalam Kristus yang telah bangkit akan memampukan kita menghadapi segala tantangan ataupun kesulitan. Apalagi di tengah-tengah pergumulan menghadapi pandemi virus corona. Janganlah sekali-kali kita khawatir tentang apa yang harus kita kerjakan untuk mendapatkan uang demi memenuhi seluruh kebutuhan hidup keluarga kita. Tetapi kita harus menunjukkan keyakinan iman dan percaya kita kepada Tuhan pemilik hidup ini dengan rajin berdoa, beribadah di bilik rumah tangga kita masing-masing, bahkan merawat persekutuan keluarga kita sebaik-baiknya, hubungan antara papa mama dan anak-anak, opa oma dan cucu-cucu, bahkan adik berkakak, saudara bersaudara. Dalam kehidupan keluarga kita yang penuh cinta kasih, sebagai wujud iman dan percaya kita kepada Tuhan Yesus, maka kehidupan kita akan diberkati dan kita akan selalu menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Untuk merespon pemberitaan firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan dengan mengkidungkan nyanyian GPM nomor 44, baitnya yang pertama. Dengan apakah akan kubalaskan semua pengorbananmu? Dengan apakah akan ku
Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya menjemput semuanya bangkit berdiri, dan mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama dengan berucap demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Semuanya disilahkan duduk kembali. Persekutuan unit yang diberkati Tuhan Yesus, kita akan memberikan sekedar persembahan, dan persembahan ini kita berikan, kita akan memuji Tuhan dengan menghidupkan nyanyian GPM nomor 169. Tetapi mendahulunya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, persembahan yang hidup, kami akan memberikan sekedar persembahan kami. Dengan penuh kerendahan hati kami bermohon, mari ya Bapa, terimalah persembahan yang kami berikan ini. Berkati persembahan ini untuk menopang pekerjaan pelayanan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Kristus Yesus, persembahan yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Kami bawa persembahan ini Persembahan ini dan seluruh hidup di kaki salib Tuhan, karena Engkau persembahan yang agung, tulus dan suci menebus dosa dunia. Terimalah Tuhan hidup kami, terimalah Tuhan cinta kami, terimalah persembahan kami bagi pelayanan-Mu di dunia. persekutuan unit yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita akan berdoa syafaat, dan doa syafaat ini akan diakhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi serta segala isinya, Bapa yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia-Mu. Bapa, di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia ini, dan Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh penghibur, Roh penolong, bersama persekutuan unit di Jemaat GPM Halong Anugrah, kami datang menghampiri kekudusan hadirat-Mu ya Bapa. Sebelum kami menaikkan syafaat kami menyadari sungguh bahwa kami penuh dengan keberdosaan kami.
Tagal itu Tuhan, kami bermohon, kasihanilah kami orang berdosa ini. Ampuni kami Bapa atas segenap dosa pelanggaran yang kami buat di hadapan-Mu. Sucikan kami bersih dan layakkanlah kami supaya kami tetap layak disebut anak-anak-Mu. Kami berdoa, bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan Allah atas kasih sayang, penyertaan, pertolongan-Mu, pemeliharaanmu, campur tanganmu bagi kehidupan kami semua, sehingga kami boleh menikmati hidup pemberianmu sampai detik ini. Terima kasih, kami bersyukur walaupun di tengah-tengah situasi kondisi akibat pandemi virus corona yang kami alami, Engkau Allah tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang tetap memelihara dan menyelamatkan kami. Sekalipun banyak tantangan yang kami alami dalam kehidupan keluarga-keluarga kami, sebagai orang tua, kepala rumah tangga, pencari nafkah, kami terhambat, terhalang, kami bahkan tidak punya pekerjaan. Kami diberhentikan dari pekerjaan kami. Tetapi kami percaya Bapa bahwa Engkau Allah kami yang hidup, yang tidak akan pernah membiarkan kami kelaparan dan kehausan. Engkau Allah kami yang akan mencukupkan segala kebutuhan hidup rumah tangga masing-masing keluarga kami. Tolong kami untuk selalu tetap percaya bahwa Engkau sanggup melakukan hal-hal yang ajaib, yang luar biasa, yang secara akal kami tidak mampu untuk memahami dan menyelami akan maksud dan kehendak-Mu Tuhan. Untuk itu mari Bapa tolong kami untuk ada dalam selalu penyerahan diri kepada Tuhan, memohon pertolongan campur tangan Tuhan, menanggalkan seluruh kehidupan kami yang lama yang berlumuran dosa, mengenakan manusia baru yang berkenan di hadapan. Engkau menjaga, melindungi kami, menyelamatkan kami dari pandemi virus corona yang melanda kami. Biarlah dengan cara-Mu Tuhan, kami percaya bahwa ada maksud dan rencana Tuhan yang begitu indah bagi kehidupan kami. Engkau akan memberikan jalan keluar supaya kami sanggup dan mampu untuk menanggung segala sesuatunya. Bapa di sorga, kami berdoa menyerahkan kehidupan umat-Mu yang terjangkit virus corona ini, pun umat-Mu yang ada dalam pergumulan-pergumulan penyakit, yang berputus asa,
yang dalam hari-hari ketuaan penuh dengan kelemahan. Bapa, mari sembuhkanlah mereka menurut cara Tuhan. Kuatkan mereka yang lemah. Berikanlah pengharapan bagi mereka yang hilang pengharapan. Nyatakanlah kasih-Mu, nyatakanlah pertolongan dalam karya penyelamatanmu ya Allah. Kami pun berdoa menyerahkan kehidupan para medis, perawat, dokter, mantri yang melayani orang-orang yang sakit, baik yang terjangkit virus corona ataupun yang sakit di rumah-rumah sakit, atas berbagai pergumulan penyakit yang mereka derita. Tuhan Allah, pakai mereka sebagai alat di tangan-Mu untuk menyembuhkan umat-Mu. Bapa, berikan mereka kekuatan ekstra. Bapa, berikan mereka kekuatan fisik, kesabaran, kesukacitaan dalam melayani, supaya mereka tidak bersungut-sungut, tetapi mereka mampu melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan penuh ketulusan hati. Begitupun juga dengan TNI Polri yang menjaga kestabilan negara ini. Tuhan memberkati mereka dalam seluruh perjuangan dan tugas tanggung jawab mereka yang mereka lakukan. Gereja-Mu, Bapa, pakai hamba-hamba Tuhan, para pelayan yang Bapa utus untuk bekerja di ladang-Mu. Biarlah hikmat Bapa anugerahkan bagi kami semua, supaya kami mampu melakukan tugas tanggung jawab pelayanan kami dengan penuh ketaatan dan kesetiaan. Pemerintah kami dari pusat sampai kepada pelosok-pelosok terpencil sekalipun, Tuhan Allah memberikan mereka hikmat. Berkatilah kebijakan-kebijakan yang mereka lakukan, supaya segala sesuatu yang mereka lakukan diberkati oleh Tuhan. Sebagai wakil Allah di dunia ini, terkhusus dalam proses penyelesaian pandemi virus corona ini. Terima kasih Bapa di sorga. Semuanya kami pertaruhkan untuk Tuhan. Mari Bapa, tolong kami. Kehidupan malam sudah membukusi akan kehidupan kami ini Tuhan. Jaga lindungi kami di malam ini. Dan ketika kami beristirahat, Tuhan, mari berikan peristirahatan yang tenang bagi kami semua, dan pertibakan kami tiba di pagi hari besok dalam damai-Mu. Terpuji nama-Mu ya Allah di sorga, dalam Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu. Ini syafaat kami, ini permohonan dan ucapan syukur kami. Pandang kami ya Bapa, dan jawab kami seturut kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa ini. Dan pada akhirnya kami mengakhiri doa ini. Kami ucapkan doa Bapa kami yang begini pengungkapannya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya menjemput semuanya bangkit berdiri. Kita mengkidungkan nyanyian GPM nomor 224. Nyatakanlah dalam hidupmu, nyatakan pada tiap orang. Nyatakanlah dalam hidupmu, nyatakan pada tiap orang bahwa kasih Tuhan takkan pernah berubah, kini dan selama-lamanya. Nyatakanlah kemuliaan-Nya dalam kata dan perbuatan. Jauhkanlah hidup dari segala yang jahat, yakin Tuhan ada sertamu. Haleluya, Allah yang perkasa, Maha Kuasa, agung karyanya, Maha tinggi, Maha mulia, bagi kita hidup bahagia. Mari kita terima berkat Tuhan. Ibadah persekutuan unit yang kami lakukan saat ini akan segera usai. Mari Tuhan, kami minta janji penyertaan dan berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, tetap tinggal menyertai kehidupan kami semua, negeri dan jemaat kami, saat ini terus kekal selama-lamanya. Ibadah persekutuan unit Jemaat GPM Halong Anugrah boleh selesai. Selamat malam dan shalom.